Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dengan saya Maulana Rizky Ramadhani dari kelas TRI 3B dengan NPM 24782050. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video hands-on untuk tugas mata kuliah analisis data. Jadi untuk datasetnya di sini saya absen dengan nomor 15, yaitu dengan topik datasetnya air quality dan pollution. Inti dari dataset ini adalah sebuah dataset yang mengumpulkan data-data polusi dari berbagai macam negara gitu. Nah, untuk pengerjaan pada lab 11 analisis regresi, tujuan pembelajarannya di sini satu, memahami konsep dasar analisis regresi linear, mampu mengidentifikasi variabel dependent dan variabel independen. 3. Mampu membangun model regresi linear berganda. 4. Menganalisis hasil output regresi. 5. Melakukan uji asumsi klasik. Dan yang terakhir adalah menarik kesimpulan dan interpretasi. Lalu tugasnya atau deliverable pengumpulannya ada dua. Yang pertama membuat logbook, lalu yang keempat adalah membuat video hands-on berisi penjelasan penentuan variabel dependent dan independen hingga interpretasi. Oke, di sini saya akan membuka untuk Google Colab saya. Sudah saya buat untuk dengan judul praktikum 11 underscore Maulana Rizky underscore 24782050. Pada tampilan pertama di sini saya melakukan load dataset dan eksplorasi awal. Oke, sedikit saya jabarkan untuk apa saja kode yang ada di dalam sini. Yang pertama adalah df sama dengan pd red underscore csv, yaitu untuk membaca dataset delimiter titik koma gitu. Nah, di sini tuh membaca openex csv karena dataset itu setelah di download dia akan bernama openex.csv, yaitu menggunakan delimiter titik koma. Dataset ini berisi pengukuran beberapa polutan udara seperti PM2.5, PM10, SO2, NO2 dan O2 gitu. Nah, selanjutnya di sini ada data sama dengan df pivot table, yaitu dataset awalnya itu berada dalam format panjang atau long format. Di sini saya mengubahnya ke bentuk wide format sehingga setiap jenis polutan menjadi kolom terpisah. Ini tuh mempermudah kita tuh untuk membaca variabel x dan y gitu, karena kan jika kalau dipisah maka user akan sulit untuk membacanya gitu. Nah, langsung saja ke bagian outputnya di sini, yaitu dimintakan untuk membagi ya, di mana ya? Nah, di tahap 2 ya, lakukan tahapan analisis regresi. Pilih satu variabel dependent y sebagai variabel yang akan diprediksi, lalu pilih 4 variabel independen x1, 2, 3, 4 sebagai variabel yang juga berpengaruh terhadap variabel dependent. Oke, untuk variabel y-nya targetnya adalah PM25 gitu. Saya jelaskan lagi, PM25. PM25 ini apa sih pada dataset ini? PM25 ini adalah indikator utama kualitas udara, paling sering dipakai dalam evaluasi polusi oleh WHO. Paling berbahaya bagi kesehatan dibanding PM10, SO2, NO2 atau O3. Oke, dipengaruhi oleh banyak faktor, cocok untuk regresi. Nah, ini cocok untuk regresi. Jadi di X-nya atau independennya itu ada PM10, SO2 dan O2 gitu. Singkatnya PM2.5 ini adalah partikel polutan udara sangat kecil yang sangat mempengaruhi kesehatan. Jadi saya putuskan untuk cocok menjadi target variabel Y-nya gitu. Nah, lanjut untuk di tahap kedua adalah processing dan split data. Nah, ini kurang lebih intinya kita akan melakukan processing seperti kayak clean up, kayak ada beberapa lalu kita memisahkan fitur X dan Y juga gitu. Nah, saya jelaskan lagi untuk di bagian periksa jumlah nilai kosong atau missing value gitu ya. Nah, di sini tuh bagian itu untuk melihat apakah ada nilai kosong pada dataset. Jika nilai kosong itu harus kita tangani gitu, atau mau kita hapus atau gimana agar kode yang dijalankan tidak error. Nah, lalu ada data clean di sini. Itu gunanya adalah kalau masih ada data kosong ya di variabel X atau Y, itu kita tuh hapus supaya analisis regresi kita tuh lebih akurasi gitu. Lalu kita memisahkan untuk data X dan Y-nya ya. Di sini tuh memisahkan variabel independen dan dependent sebelum pelatihan model. Lalu kita bagi lagi ya, kita split lagi, kita bagi lagi. Di sini itu memisahkan variabel independen dan di dataset ini dibagi menjadi dua gitu. Lalu kita training, kita latih modelnya, dan data itu testing untuk menguji performa model tersebut gitu. Nah, langsung saja pada bagian outputnya di sini. Nah, outputnya tuh kalau kita baca sendiri di sini tuh setelah dibersihkan itu total datanya ada 1275 baris. Lalu data berhasil di split dan di standarisasi. Data training itu yang berhasil dilatih itu adalah 1020 baris dan data testingnya adalah sebanyak 255 baris. Contoh datasetnya kita scaling, kita ambil aja 5 baris paling pertama atau paling atas dengan fitur PM10, SO2, NO2, O3 dan PM2.5.
Oke, lanjut lagi untuk di tahap ketiga yaitu analisis regresi linear berganda. Nah, untuk tahap ini saya jelaskan lagi untuk beberapa script codingnya gitu ya. Untuk di bagian model linear train ya. Nah, ini di sini kita latih model dengan data training yang sudah di scaling gitu. Nah, di bagian ini tuh saya membuat sebuah model regresi linear dan melatihnya menggunakan data training yang sudah distandarisasi. Model akan belajar hubungan antara variabel X dan Y. Nah, lanjut kita akan mengukur kinerja modelnya di bagian R2. Nah, R2 kita hitung evaluasi model. Nah, di sini tuh saya tuh menghitung nilai R2 dan RMSE. R2 tuh menunjukkan seberapa sih besar variabel X mampu menjelaskan PM2.5. Lalu RMSE menunjukkan seberapa besar rata-rata kesalahan prediksi model gitu. Lalu ditampilkan menggunakan display print ya, menampilkan 10 contoh 10 data hasil prediksi lalu display di comparison gitu. Lalu untuk tahapan outputnya sendiri penjelasannya R2 itu sama dengan nilai R2 koefisiennya adalah 0,3566 gitu. Nah, artinya model regresi itu kita tuh mampu menjelaskan sebanyak 35,66% variabel dari PM2.5 berdasarkan variabel PM10, SO2, NO2 dan O2. Ini berarti itu cukup, tapi belum terlalu kuat. Masih ada sekitar 64% variasi PM2.5 yang dipengaruhi faktor lain dari di luar 4 variabel tersebut gitu. Nah, lanjut lagi di RMSE mean squad error ini itu ada 84.2597. Nah, di sini tuh artinya adalah menunjukkan rata-rata besar kesalahan prediksi model. Semakin kecil RMSE-nya adalah semakin akurat model. RMSE 84 berarti rata-rata prediksi PM.25 bisa meleset ya atau meleset sekitar kurang lebih 84 satuannya yaitu meter kubik gitu ya di sini ya. Nah, ini menunjukkan model masih belum terlalu kuat. Penyebabnya bisa karena data memiliki rentang nilai sangat besar atau hubungan antar variabel tidak terlalu kuat gitu. Lalu di bagian koefisien per variabel di sini ya. Koefisien per variabel nih. PM10 koefisiennya adalah plus 312 atau 3600 di sini ya. Nah, untuk artinya sendiri di sini adalah hubungan positif itu sangat kuat jika PM10 naik 1 standar deviasi. PM2.5 nilai sekitar 312,68 satuan. Ini adalah variabel yang sangat mempengaruhi. Kita lanjut lagi di bagian koefisien SO2, kita ambil semuanya, kita bahas 2 aja mungkin ya. Itu ada di minus 0,435 yang artinya itu pengaruh sangat kecil dan negatif. SO2 itu hampir tidak mempengaruhi PM2.5 karena kan variabel Y itu maksudnya itu variabel Y itu adalah sebuah contoh dan dipengaruhi oleh variabel X-nya gitu, variabel independen gitu kan ya. Nah, lanjut lagi di bagian 4 ya, asumsi klasik di sini. Mungkin saya jelaskan intinya saja. Jadi 4 ini saya akan bahas di bagian uji asumsi klasik. Lalu di dalam ini dibagi lagi ada 4 poin. Yang pertama uji 1 normalitas residual. Lalu ada 2 uji heteroskedastisitas. Lalu di C ada uji autokorelasi. Yang keempat D uji multikolinearitas atau VIF itu. Nah, di sini itu kesimpulannya dari uji asumsi klasik ini model regresi itu memenuhi hampir semua asumsi penting. Residual tidak normal, tetapi ini wajar pada data polusi. Tidak terdapat heterokedastisitas, tidak ada autokorelasi dan tidak terjadi multikolinearitas. Artinya model cukup baik dan stabil untuk digunakan dalam analisis regresi itu. Nah, kita lanjut lagi di bagian tahap kelima ya. Nah, di tahap kelima di bagian tahap kelima di sini adalah prediksi dan 5 periode 5 tahun ke depan lah ya, anggapnya lah gitu. Nah, di sini tuh saya tampilkan untuk di bagian NP gitu ya, NP LIPS itu cara prediksi 5 periode gitu. Nah, di bagian sini. Nah, di sini tuh adalah membuat 5 titik ya, 5 titik untuk
5 titik di data nilai minimum sampai maksimum pada setiap variabel X, PM10, SO2, NO2, dan O3. Jadi kita tuh dapat membuat dataset masa depan berdasarkan rentang yang pernah muncul di dataset, bukan data asli gitu. Jadi anggap aja kayak ramalan cuaca. Mungkin badan BMKG gitu sudah memprediksi cuaca itu terus-menerus gitu ya, melihat berbagai macam gerakan atau perubahan cuaca yang sangat signifikan. Mereka mungkin saja untuk membangun di misalkan ramalan cuaca lah, seperti itu kita ibaratkan. Ramalan cuaca itu mungkin diambil dari beberapa data yang telah diterima oleh BMKG misalkan gitu. Lalu akan ditampilkan untuk ramalan cuaca di hari kedepannya gitu. Nah, mungkin seperti itu. Lalu melakukan scaling lagi, kita lakukan scaling seperti dataset sebelumnya, future scale transform di sini. Nah, di sini tuh gunanya itu karena model itu dilatih menggunakan data yang sudah distandarisasi, maka data simulasi ini juga harus di scaling dengan cara yang sama gitu. Tanpa scaling, model tidak bisa memberikan prediksi yang wajar gitu. Nah, untuk outputnya tahap 5 prediksi ini kita tuh menampilkan tetap 5 yang paling atas saja, nggak banyak-banyak. Itu PM10, SO2, NO2, dan O3, dan prediksi PM25 gitu. Untuk selanjutnya di bagian 5 ya, masih 5 kita nih. Untuk kesimpulannya itu adalah data yang dipakai untuk prediksi ini mengandung nilai ekstrim. Misalnya adalah minus 999, yaitu model regresi tetap bekerja tapi menghasilkan prediksi tidak realistis. Forecastingnya pada data polusi perlu membersihkan outlier terlebih dahulu, lalu model hanya akurat jika input yang diberikan berada dalam rentang wajar gitu. Nah, kita lanjut lagi pada tahap ke-6, yaitu kesimpulan dan penyimpanan hasil di sini teman-teman. Artinya ada di tahap 6 ada import pandas AS adalah sebuah library dari Python, oke. Lalu ada print untuk kita menampilkan tahap 6 kesimpulan. Lalu yang pertama ada simpan hasil model dan prediksi file ke CSV. Nah, jadi data yang openx.csv tadi adalah untuk dataset sebuah polusi di berbagai negara itu tadi. Nah, itu kita akan bersihkan dan akan di hasil prediksinya. Jadi punya satu file setelah dibersihkan dan dilakukan regresi tadi tersebut gitu. Lalu kita tampilkan lagi print file hasil mudah disimpan di sini. Nah, untuk di bagian mana nih ya? Menyimpan hasil forecast ini sudah ya kan ya, forecast. Lalu ada di menampilkan nilai R2. Nah, di sini itu adalah R2 ya, yang ditampilkan adalah 0.356. adalah model menjelaskan 35% variasi dari PM2.5. RMSE-nya masih tetap di 84,2597. Rata-rata kesalahan prediksi sekitar 84 satuan gitu. Lalu yang terakhir ada di display, kita akan menampilkan semua table tadi itu ya. Nah, seperti ini tabelnya. Lalu di simpulan terakhir di sini ada beberapa teks yang saya inputkan atau print akan ditampilkan dalam outputnya gitu. Nah, untuk di bagian 6 ini saya ulang lagi. Di tahap 6 ini kita tuh menyimpan hasil prediksi dan koefisien model ke file CSV. Kemudian ditampilkan kembali ringkasan model mulai dari nilai R2, RMSE, dan tabel koefisien regresi. Dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa sekitar 30% variasi PM2.5 tuh dapat dijelaskan gitu oleh 4 polutan lainnya dengan PM10 dengan yang lain-lainnya menjadi variabel yang paling berpengaruh. Uji asumsi klasik menunjukkan model cukup baik dan stabil. Hasil prediksi 5 periode ke depan memberikan gambaran pengaruh perubahan polutan terhadap PM2.5 pastinya. Oke. Lalu untuk outputnya sendiri di sini ada interpretasi koefisien ya. Lalu ada rangkuman model regresi. Intinya pada tahap ke-6 ini menyimpan CSV lah ya, kurang lebih seperti itu gitulah. Oke baik, jadi inti dari tugas minggu ke-11 atau praktikum 11 ini adalah kita tuh diminta untuk melakukan analisis regresi linear berganda terhadap sebuah dataset polusi udara. Karena saya adalah absen dari 15 gitu. Nah, terdiri dari langkah utama berikut. Yang pertama adalah menentukan variabel dependen Y dan 4 variabel independen X. Nah, tadi sempat saya bilang adalah target kita adalah PM25, polutan yang sangat berbahaya dan dipengaruhi oleh beberapa polutan X tadi itu. Pilihan 4X ya. Y-nya adalah PM25, X itu ada SO2, NO2, O3 gitu ya. Lalu ada membersihkan dan menyiapkan data handling missing value, scaling, dan split trend test gitu. Lalu membangun model regresi linear berganda dan menghitung kinerjanya R2 dan RMSE. Menganalisis koefisien regresi untuk melihat variabel mana yang paling berpengaruh. Melakukan uji asumsi klasik, normalitas, heteroskedastitas, autokorelasi, dan multikolinaritas. Melakukan prediksi 5 periode ke depan, 5 tahun jangka panjang, membuat kesimpulan akhir terkait hubungan variabel dan performa model. Menyimpan hasil dan membuat video hands-on
untuk tugas kali ini. Kesimpulannya pada praktikum ini adalah kita tuh telah belajar memahami bagaimana membangun model regresi, mengevaluasi kualitasnya, memastikan asumsi statistik terpenuhi, dan membaca makna koefisien untuk menarik kesimpulan. Mungkin cukup sampai di sini penjelasan pada hands-on praktikum 11 mata kuliah analisis data. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.